Halo Cinecrip, balik lagi sama gue Rashid Hari di Trailer Reaction. Dan kali ini gue akan nonton trailer untuk salah satu film yang paling penuh bintang, yaitu Amsterdam, garapannya David O. Russell. Banyak banget case-nya, rame banget. Even sebelumnya ada Michael B. Jordan sebelum dia digantiin sama John David Washington. Dan langganannya David O. Russell juga sebelumnya ada, yaitu Jennifer Lawrence, yang akhirnya digantiin sama Margot Robbie. Dan Russell ini emang berpengalaman pengalaman ngurusin ensemble cast kayak American Hustle gitu kan, juga penuh bintang. Tapi seingat gue ini salah satu yang paling besar malah ya, film garapan David O. Russell yang ensemble castnya paling besar. Dan ini film pertama dia sejak 7 tahun yang lalu ya, 7 tahun yang lalu tuh Joy terakhir film dia. Agak mengejutkan sih David O. Russell sempat absen cukup lama, soalnya meskipun Joy itu nggak terlalu dipuji seperti film-film dia sebelumnya, pada saat itu kan tetap David O. Russell itu adalah sutradara yang lagi ada di puncak karir, khususnya sejak kembali dari vakum yang pertama. Sempat vakum juga dulu dia 6 tahun setelah I Heart Like a Beast, terus balik dengan The Fighter, dan dia kayak berevolusi jadi sutradara yang jadi langganan Oscar. The Fighter, Silver Linings Playbook, American Hustle tuh semuanya udah kayak langganan Oscar, membuat David O. Russell jadi sutradara yang ada di jajaran A-list. Makanya gue penasaran nih sama Amsterdam. Apa yang bikin David O. Russell akhirnya balik lagi dari vakum dia setelah cukup lama? Karena kalau kita ngelihat ke vakum yang pertama, dia balik terus kemudian dia berevolusi, dia berkembang. So, apakah Amsterdam akan membawa O. Russell ke fase karir dia yang lain? Oke, untuk sementara kita tonton dulu trailernya. Oh, Chris Rock juga ya? Oke, gue lupa ada Chris Rock di sini. Not even a casket. In a pine box of old wood. What do you think's gonna get in trouble here? Do me a favor. Try to be optimistic. You don't get here without things starting a long time ago. Oh, veteran perang ya. So, two soldiers and the nurse found ourselves in Amsterdam. We formed a pact, and we swore to protect each other, no matter what. We find ourselves in a situation where we're accused of killing someone, which is not banyak. true. You and Woodman fled the scene. The killer pointed at us. We didn't do anything. Why would you possibly think that was us? There's not too many people that fit the description of a doctor looking for his eye. Okay. Columbia Law School. That is good. A lot of this actually happened. To find the truth. My friend was killed because of something monstrous that he had seen. Oke, temennya De Niro yang mati. A lot larger than any of us. You're gonna have to take my lead getting out of this. I had to stab a guy. I had to hit a lady with a brick one time. What? It's a long story, but Altered American history. These are dangerous times. You be careful. I'm about to do something that could cost me my life. The cuckoo's in the nest, and the cuckoo's about to be trapped. Cuckoo. Oke. Michael Shannon, Rami Malek sama Taylor Swift belum terlalu jelas ya perannya di sini. Oh, Shannon polisi, oke. Innovations from Zurich. It removes all pain. Guys like me, we have to turn to booze, to morphine, and that can lead to addiction. Oh, that's fast. That's advanced. Oke. Ya, kalau dilihat dari itunya kayaknya nama-nama kayak Rami Malek, Robert De Niro, ya of course even Taylor Swift itu kayaknya sebatas peran yang kecil, atau mungkin
extended cameo, I don't know. Cuman bukan peran yang sangat signifikan dari segi porsi ya. Tapi plotnya sendiri belum terlalu di-reveal secara dalam sih. Basicnya iya ya, ada pembunuhan, terus kemudian si Christian Bale karakternya difitnah. Terus dia nemuin dua temennya, John David Washington sama Margot Robbie, semacam minta bantuan kali ya untuk membersihkan namanya, melakukan investigasi. Terus bertemu orang-orang yang lain, ensemble cast yang lain. Cuman gue yakin lebih dalam dari itu. Film-film David O. Russell pasti menyimpan subtext yang lebih jauh dari itu dan belum diungkap, dan kayaknya nggak akan diungkap di materi promosi apapun ya. Tapi ada kemungkinan ini nyambung ke sejarah mereka pas di World War. Mungkin ada sejarah kelam yang nantinya diungkap di twist. Mungkin Christian Bale pernah berbuat hal buruk di masa itu, dan bukan nggak mungkin artinya akan ada backstabbing di twistnya, di mana salah satu dari Margot Robbie atau John David Washington itu sebenarnya yang ngejebak Bale, who knows? Coba gue tonton lagi, siapa tahu akan ada gambaran lebih luas. Harold, I don't know what you think you're doing. Excuse me. Hello. Got a dead white man in a box. Not even a casket. Doesn't even have a top on it. In a pine box. Humornya kayak beberapa kali pakai ya, What do you think's gonna get? break the fourth wall. Karakternya ngelihat langsung ke arah kamera gitu. Try to be optimistic. Including this one. Kayak lagi ngomong sama kita, penonton. You don't get here without things starting a long time ago. So, two soldiers and the nurse found ourselves in Amsterdam. We formed a pact, and we swore to protect each other, no matter what. Sounds fishy. We were accused of killing someone, which is not true. You and Woodman fled the scene. The killer pointed at us. We didn't do anything. Why would you possibly think that was us? Kenapa The killer pointed at us. We didn't do anything. Why? rambutnya begitu sih ya Christian Bale? Sama nih ngingetin gue ke rambutnya John Turturro di Barton Fink punya Coen Brothers. Vibe-nya mirip dan ini kelihatan kacau banget. Padahal tadi di awal pada saat dia jadi soldier, meskipun itu sosok Bale yang kurus ya, bukan sosok Bale yang keker kayak di Batman gitu, cuman tetap itu kelihatan berkarisma dan teratur. Mungkin setelah perang itu dia ada PTSD kali ya mungkin ya. Terus kemudian hidupnya jadi kacau. Dan bukan nggak mungkin juga berarti dia bener-bener terlibat di sini. Nggak tahu. Masih sangat sedikit yang terungkap. There's not too many people that fit the description of a doctor looking for his eye on the ground with his black attorney. Columbia Law School. Nah ini juga menarik nih. Ada teks-teks soal based on true story. Because of something monstrous that he had seen. Something This is all monstrous turning out that to he be a had lot seen. larger than any of us. You're gonna have to take my lead getting out of this. I had to stab a guy. I had to hit a lady with a brick one time. What? It's a long story, but with you two, it'll be a cakewalk. These are dangerous times. You be careful. I'm about to do something that could cost me my life. The cuckoo is in the nest, and the cuckoo is about to be trapped. Cuckoo. Gue yakin sih selama hasil akhir filmnya nggak ancur-ancur banget, Bale besar kemungkinan dapat nominasi Oscar. This is one of the finest innovations from Zurich. It removes all pain. Guys like me, we have to turn to booze, morphine, and that can lead to addiction. Oh, that's fast. That's rich. Itu tadi selama filmnya nggak ancur, gue cukup yakin Bale akan dapat nominasi. Bahkan mungkin sebenarnya sangat pantas ya gue berharap dia dapat nominasi. Karena apa? Karena kalau misalkan ini hasilnya bagus, berarti Bale itu punya 2 acting credit tahun ini. Yang satu adalah di Thor Love and Thunder, satunya di sini. 2 film yang sangat berbeda. Satunya film superhero blockbuster, yang satu adalah ya let's say film Oscar bait lah ya. Yang artinya dia deliver acting yang bagus di 2 jenis film yang berbeda, 2 film dengan tujuan yang berbeda, dan itu pantas untuk diapresiasi. Gak semua orang bisa melakukan itu di tahun yang sama. Dan gue mendapati teks-teks yang nyerempet ke pernyataan bahwa film ini tuh diadaptasi dari kisah nyata tuh menarik.
Gue yakin ini nggak 100% dari kisah nyata. Mungkin kalau dihitung persentase mungkin di bawah 50% sepertinya ya, karena di info-info soal filmnya sendiri nggak menyatakan ini berbasis sesuatu gitu. Cuman mungkin di sini O. Russell akan menawarkan sebuah versi dia sendiri dari suatu sejarah, karena tadi tulisannya adalah altered the history, American history ya. Jadi bukan nggak mungkin di sini O. Russell tuh main-main dengan beberapa elemen sejarah Amerika yang diadaptasi jadi versinya sendiri, yang kemudian dikait-kaitin sama proses ketiga karakternya. Menarik, apalagi so far tuh track recordnya David O. Russell untuk film-film yang mendramatisasi kisah nyata tuh cukup oke ya. The Fighter, American Hustle, Joy, khususnya American Hustle ya, itu based on true story tapi paling banyak sentuhan fiksinya. Kalaupun ada satu resiko yang cukup gede adalah bisa nggak nih storytellingnya rapi. So far belum ada info ya soal durasinya, tapi ngelihat banyaknya cast yang ada, terus subplotnya juga kayaknya nggak sedikit ya. Karena ketemu banyak orang, subplotnya juga banyak, dan tadi ada kalimat bahwa this is bigger than we expected. Mungkin banyak intrik-intrik konspirasi kayak film-film misteri, pulp story zaman dulu, yang besar kemungkinan bakal rumit ya konspirasi-konspirasinya. Dah itu PR-nya, gimana bisa semua itu dipresentasikan dengan rapi. Kenapa gue ngomongin durasi? Karena kalau misalkan durasinya di bawah 120 menit kayaknya agak susah untuk mengharapkan sesuatu yang rapi dari materi sebanyak ini. Walaupun bukan berarti durasinya misal 150 menit otomatis rapi, bukan berarti kayak gitu ya. But let's see, American Hustle juga sebenarnya punya poin-poin plot yang cukup banyak, karakter yang cukup ramai, dan hasilnya rapi. Jadi bukan nggak mungkin Amsterdam ini bakal mencapai kualitas yang sama, atau mungkin bahkan bisa lebih baik. Alright, itu tadi adalah reaction dan sedikit pembahasan gue untuk official trailer dari Amsterdam garapan David O. Russell yang penuh bintang, bertabur bintang, salah satu penantang untuk kompetisi Oscar tahun depan. Dan jangan lupa like video ini, lalu share, subscribe juga Cinecrip, lalu komen kalau kalian ingin rekomendasi gue harus nonton atau reaction ke trailer apa, go ahead rekomendasikan, request bebas apapun itu. So gue Rashid Hari and see you in the next video.